Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang Permen Kumham nomor 43 tahun 2021. Jadi ini bisa jadi referensi untuk yang mau mengajukan asimilasi di rumah. Jadi bingung apa sih Permen Kumham nomor 43 tahun 2021, karena disebutkan dalam keputusan Menteri untuk penyesuaian jangka waktu pelaksanaan asimilasi di rumah pada tahun 2023. Di situ harus sesuai dengan Permen Kumham nomor 43 tahun 2021 yang merupakan perubahan kedua dari Permen Kumham nomor 32 tahun 2020. Nah, kita langsung saja ya. Permen Kumham nomor 43 tahun 2021 ini merupakan perubahan kedua ya atas Permen Kumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Jadi khusus untuk penanggulangan atau pencegahan penyebaran COVID-19 ya. Jadi mungkin ketika pandemi COVID-19 ini sudah dicabut ya, jadi bukan karena PPKM ya, tapi karena pandemi dicabut, mungkin akan ada penyesuaian jangka waktu pelaksanaan program asimilasi di rumah ini. Entah itu dihentikan di tengah jalan nanti, atau mungkin diperpanjang karena ternyata pandemi COVID-19 belum usai. Nah, kita tidak tahu di situ, tapi jelas dasarnya adalah karena untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, bukan karena PPKM ya. Ya, kita lanjut. Nah, ternyata sebelum adanya Permen Kumham nomor 43 tahun 2021, itu ada Permen Kumham nomor 24 tahun 2021 yang merupakan perubahan pertama atas Permen Kumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Nah, di sini revisinya hanya berupa pasal yang nggak bisa mendapatkan asimilasi di rumah, entah itu menjelaskan masalah residivis atau pengecualian pasal yang dapat. Nah, di situ direvisinya. Sisanya itu sama ya, selain tanggalnya juga sih, tanggal pelaksanaan asimilasi di rumah gelombang 2-nya. Jadi dibagi jadi 2 kali waktu itu ya. Jadi setelah selesai yang di Permen Kumham nomor 32 tahun 2020, ternyata tahun 2021 akhir dibuatlah Permen Kumham nomor 24 tahun 2021. Jadi jangka waktunya ditambah seperti itu. Nah, untuk dasarnya ini Permen Kumham nomor 32 tahun 2020. Jadi intinya yang banyak di situ yang dipakai pada 32 tahun 2020. Walaupun ada revisi di yang terbaru di Permen Kumham nomor 43 tahun 2021. Tapi paling banyak intinya di sini. Nanti itu sisanya yang Permen Kumham nomor 43 itu revisiannya. Yang isinya cuma jangka waktu aja yang berubah. Perlu diketahui ini ya. Tadi sudah saya jelaskan, saya ingatkan lagi. Ini Permen Kumham nomor 32 tahun 2020 itu hanya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ya, diberikan kepada narapidana dan anak sehingga bisa mendapatkan asimilasi di rumah ya. Nah, asimilasi ini dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas ya. Jadi bukan asimilasi kerja di dalam lapas atau di luar lapas atau asimilasi yang lainnya. Di sini khusus asimilasi penanggulangan COVID-19, jadi asimilasinya di rumah ya. Nah, jika asimilasi diberikan kepada narapidana atau anak dari warga negara asing, maka ini asimilasi dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas. Nah,
tempat tertentu itu diusulkan dengan persetujuan Bapas, ya. Kemudian yang mengusulkan bisa kedutaan besar, konsulat, pejabat yang ditunjuk, atau penjamin warga negara asing. Jadi bisa misal di rumahnya warga negara asing, mungkin ada ibunya, ada bapaknya, ya bisa di sana, ya. Atau ada saudaranya, bisa di sana. Atau mungkin kedutaan besar ada pengusulan sendiri, ada daerah khusus, misal ada gedung di daerah khusus di sana yang menjadikan tempat penampungan, ya bisa di sana seperti itu. Tapi harus diusulkan dulu ya ke Bapas. Nanti baru disetujui atau tidaknya akan dijawab oleh pihak Bapas. Kemudian untuk kantor imigrasi nanti akan melaksanakan pengawasan izin tinggal terhadap narapidana atau anak warga negara asing yang melaksanakan asimilasi. Jadi khawatirnya ternyata meninggalkan wilayah Indonesia, ya. Nah, syarat pemberian asimilasi ini ya perlu diingat ya, untuk narapidana itu harus berkelakuan baik ya. Kemudian tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau register F. Jadi kalau sudah dapat register F ya, nggak bisa ya nunggu sampai register F-nya selesai. Nah, dan berperilaku baik itu hitungannya 6 bulan terakhir. Misal ya, Juni mau asimilasi di rumah, mau pelaksanaan asimilasi di rumah. Jadi dari Januari harus berperilaku baik seperti itu. Nah, bagaimana jika pengajuannya di bulan Januari? Kurangi 6. Desember, November, Oktober, September, Agustus. Jadi mulai Agustus, Juli ya. Jadi mulai Juli nggak usah yang aneh-aneh. Jadi harus berkelakuan baik ya. Kemudian selain itu aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Jadi harus misal ada pembinaan untuk yang Islam, sholat berjamaah, ya sudah sholat berjamaah. Ada telaah Al-Quran misal, ya sudah telaah Al-Quran. Nah, untuk yang Kristen misal ada acara di gereja tiap minggu, ya sudah hadiri. Nanti di sana ada absensinya ya. Ternyata berkelakuan baik, kemudian mengikuti program pembinaan dengan baik, itu bisa. Selain itu perlu menjalani setengah masa pidana ya. Jadi 6 bulan itu sudah termasuk setengah masa pidana, itu bisa. Nah, untuk yang anak ini ya, itu sama berkelakuan baik, cuma di situ ya waktunya cukup 3 bulan terakhir. Jadi nggak perlu sampai 6 bulan terakhir, 3 bulan udah cukup. Kemudian tentunya tidak ada register F ya, jadi tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Nah, sama ya, kalau ada sholat berjamaah bareng ya udah sholat berjamaah bareng. Kalau ada acara istighosah ikuti yang Islam ya. Yang agama lain ikuti yang pembinaannya itu apa dari lapas ya, ikuti. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan. Nah, untuk anak cukup 3 bulan ya. Kalau narapidana 6 bulan. Jadi nggak ada setengah, tapi wajib menjalani 3 bulan. Nah, jika syarat pertama untuk narapidana tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi narapidana yang telah menjalani setengah masa pidana berkelakuan baik. Jadi misal pidananya ternyata 6 bulan ya untuk anak. Untuk dewasa ya, narapidana itu ternyata 6 bulan vonisnya. Jadi nggak usah nunggu menjalani 6 bulan, expirasi dong. Nah, jadi cukup ajukan asimilasi segera setelah ada putusan dari pengadilan ya, sudah ada vonis, sudah ada BA 17 atau berita acara. Nah, itu langsung aja mengajukan ya. Jadi dianggapnya paling cepatnya 6 bulan kemudian itu sudah melaksanakan asimilasi di rumah seperti itu. Jadi segera. Kalau nggak nyampe setengahnya gimana? Ya nggak apa-apa kan, paling cepatnya menjalani setengah. Ya, bisa lebih. Kalau nggak ada SK nggak bisa ya. Nah, jika syarat pertama untuk anak tidak terpenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi anak yang telah menjalani
setengah masa pidana dan perlakuan baik. Tapi ini sulit ya. Jadi misal vonisnya itu 4 bulan ya, 4 bulan. Jadi nggak usah nunggu 3 bulan. Setelah menjalani 2 bulan, asalkan sudah ada putusan dari pengadilan, sudah ada BA17, lengkapi kelengkapan berkas lainnya termasuk penjaminan ya, kemudian surat pernyataan, ajukan langsung permintaan litmas ke Bapas sekitar. Nanti kalau yang mengajukan ke Bapas itu dari lapas atau rutan ya. Nah, nanti setelah diajukan segera diproses. Nah, semoga nanti secepatnya SK asimilasi di rumahnya jadi untuk anak. Tentunya harus sidang TPP dulu setelah ada litmasnya, seperti itu ya. Jadi nggak usah nunggu. Tapi biasanya maaf ini untuk di tempat kami ini belum pernah mengalami yang untuk anak ini yang 3 bulan ya, ada sisa 3 bulan belum pernah nemu. Tapi kalau 6 bulan vonisnya, kemudian ada selisih lebih, misal ternyata setelah 2 bulan ada vonis, itu kan selisihnya 4 bulan. Jadi laksanakan 3 bulan dulu, baru nanti bisa asimilasi di rumah, seperti itu. Untuk dokumennya ya hampir sama seperti pengajuan PB, CB, dan CMB, karena sistemnya ketika mengajukan asimilasi di rumah harus gandeng dengan pengajuan CB, PB, atau CMB, seperti itu. Nah, isinya ya, petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Ya. Bukti telah bayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Ini untuk yang ada dendanya ya. Biasanya vonis lebih dari 4 tahun atau kasus pil atau kesehatan ya. Biasanya ada denda di situ. Nah, melaksanakan subsidiar pengganti denda dijalankan di rumah. Itu ada formulirnya, nanti tinggal mengisi saja, kemudian siapkan materai. Kemudian dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada kejaksaan, itu sudah ada ya, formatnya di lapas dan rutan sudah ada. Sudah dikirim dari Jenpas, tinggal ngisi, tinggal nyiapkan materai aja buat tanda tangan. Kemudian laporan perkembangan pembinaan. Nah, jelas ya, karena ikut pembinaan di dalam lapas, jadi harus ada laporan perkembangan pembinaan atau LAPER disingkatnya ya. Kemudian ada salinan register F. Ini bukti kalau memang tidak ada masalah pada register F-nya, tidak ada catatan di register F-nya. Jadi tidak pernah kena hukuman disiplin. Jadi perlu salinan register F. Kemudian salinan daftar perubahan. Ini jika ada remisi ya, dapat remisi maka ada salinan daftar perubahan. Kemudian surat pernyataan dari narapidana atau anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Ini surat pernyataan sudah ada di lapas dan rutan. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain. Nah, ini MAP biasanya dikirimkan ke kejaksaan ya. Di sana tidak boleh ada jawaban bahwa sedang mendapatkan penundaan proses perkara lain atau ada perkara lain yang sedang diproses. Kalau ada ya nggak jadi asimilasi di rumahnya, karena untuk MAP yang punya MAP itu nggak bisa. Kemudian laporan penelitian kemasyarakatan dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui dan ditangani oleh kepala Bapas. Ini litmas ya. Nah, jadi harus ada litmas dari Bapas. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan atau pembimbing kemasyarakatan. Nah, di sini yang sering di ACC hanya dari pihak keluarga atau wali ya. Jadi kalau bukan selain itu sebaiknya jangan diproses ya, jangan diajukan. Nah, ini nanti yang surat jaminan dari keluarga saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi keluarga ini ya 2 vertikal ke atas, 2 vertikal ke bawah, 2 horizontal ke kiri ke kanan. Misal ke atas ya, bapak, ibu, kakek, nenek bisa. 2 vertikal ke bawah. Jadi anak, cucu ini bisa. Sekarang horizontal kiri kanan. Sepupu dan saudara ini bisa ya. Kalau sudah 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu atau saudara jauh, nah ini nggak bisa ya. Itu yang sering di ACC dan sampai saat ini di tempat kami mempraktikkan tetap wajib keluarga sebagai penjamin ya. Istri itu juga termasuk ya, karena
pasangan lah ya, bapak ibu. Suami juga termasuk kalau istri boleh ya. Nah, di situ harus ada keterangan pernyataan karena sudah ada formnya ya. Jadi napi atau anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, kemudian membantu dalam membimbing dan pengawasan narapidana atau anak selama mengikuti program asimilasi. Nah, catatan yang perlu diingat, surat permohonan tidak terlibat perkara lain atau MAP ini tidak terdapat penundaan proses perkara lain ini ya, jika tidak dapat balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja. 12 hari kerja ya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu dianggap 6 hari kerja. Jadi ketika 12 hari kerja berarti 2 minggu ya, 2 minggu. Sejak tanggal permohonan dikirim, hitungannya kapan ngirimnya dari situ baru dihitung. Asimilasi tetap diberikan selama 12 hari tidak ada jawaban. Nah, untuk laporan penelitian kemasyarakatan, jadi Litmas ini harus membuat hasil asesmen risiko pengulangan tindak pidana. Jadi ini apa mungkin nanti menjadi residivis? Nah, ini harus ada di Litmasnya. Biasanya di halaman paling akhir. Jika hasil asesmen menunjukkan risiko tinggi, karena risiko tinggi, misal dari hasil wawancara dan pengecekan di lapangan ternyata narapidana atau anak ini berisiko tinggi untuk melakukan pengulangan pidana, maka tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan asimilasi di rumah. Tambahan dokumen untuk warga negara asing, ini harus ada surat jaminan dari kedutaan besar, konsulat, atau pejabat yang ditunjuk. Di sana pernyataannya tidak meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian sanggup mentaati persyaratan pelaksanaan asimilasi di rumah. Kemudian tidak melakukan pelanggaran hukum, membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi, tidak menerbitkan paspor atau surat perjalanan sampai yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh instansi yang berwenang. Jadi sampai tanggal bebas murni. Kalau ada subsidiar sampai subsidiarnya selesai, seperti itu. Kemudian juga perlu surat jaminan dari penjamin warga negara asing yang isinya tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia, kemudian mentaati persyaratan pelaksanaan asimilasi, tidak melakukan pelanggaran hukum, dan membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi. Hampir sama ya seperti surat pernyataan, cuma bedanya yang penerbitan izin keluar negeri itu yang nggak ada. Kemudian untuk surat keterangan dari Dirjen Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, isinya harus menyatakan bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal karena harus tinggal di wilayah NKRI sampai asimilasi sampai bebas murni ditambah subsidiar kalau ada subsidiar. Kalau nggak ada cukup sampai bebas murni ya. Kemudian surat keterangan dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia, isinya menyatakan tidak terdaftar dalam Red Notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Nah, ini sama seperti bukan PP 99 seperti itu. Catatannya ya, untuk surat keterangan tersebut tadi diajukan oleh Kepala Lapas atau LPKA melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Ya, ke kantor wilayah tembusannya, pengajuannya ya oleh Kepala Lapas ya. Nah, untuk yang pengecualian ya, yang nggak bisa mendapatkan asimilasi di rumah, ini harus yang tidak PP 99. Jadi yang PP 99 entah itu narkotika, terus narkotika 5 tahun ke atas ya, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional, transnasional lainnya ini nggak bisa. Nah, ini ya untuk yang narapidana yang kasusnya narkoba itu yang paling singkat 5 tahun atau lebih yang nggak bisa. Kalau di bawah itu bisa. Oh ya. Nah, untuk pengecualian lain ya, selain PP 99, tindak pidana yang juga nggak bisa mendapatkan asimilasi di rumah, ini ada kasus pembunuhan pasal 339 sampai pasal 340 ya. Kemudian pencurian dengan kekerasan, jambret, rampok gitu ya, pasal 365, begal juga termasuk. Kemudian kesusilaan pasal 285 sampai dengan pasal 290. Jadi
286, 287, 288, 289 itu juga termasuk dalam pasal kesusilaan yang tidak bisa mendapatkan asimilasi di rumah. Nah, selanjutnya pasal kesusilaan terhadap anak sebagai korban. Jadi korbannya anak. Di situ di pasal 81 atau pasal 82 di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak telah diubah terakhir. Jadi ini sudah diubah, ada revisinya di Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak. Jadi awalnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, itu direvisi lagi jadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ya. Jadi entah yang mana yang dipakai itu sama saja. Jadi selama masih di pasalnya 81, 82 nggak bisa asimilasi di rumah ya. Karena korbannya anak di tindakan asusila. Kemudian selain pengecualian tersebut, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana. Nah, di sini disebut residivis ya. Yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap. Nah, selain residivis dari pernyataan ini, MAP juga nggak bisa. Jadi, misal ya, kena pidana narkoba, vonis misal 1 tahun. Kemudian selang berapa bulan ada lagi perkara, terus perkaranya itu ternyata narkoba lagi. Nah, jadi ada 2 diputus ingkrah ya. Jadi ada 2 pidana narkotika itu MAP. Jadi kan ada pengulangan hitungannya. Jadi itu termasuk MAP maupun residivis nggak bisa mendapatkan asimilasi di rumah karena termasuk dalam pengecualian. Untuk asimilasi di rumah ini berlaku bagi narapidana dan anak yang untuk narapidana atau yang dewasa 2/3 masa pidananya itu sampai tanggal 30 Juni 2023. Sedangkan untuk anak yang setengah masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Kemudian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di lapas atau rumah tahanan, kemudian LPKA juga, Menteri dapat menetapkan penyesuaian terhadap jangka waktu tersebut. Nah, di sini saya sudah jelaskan di video sebelumnya, adanya keputusan Menteri itu merupakan salah satu cara menetapkan penyesuaian jangka waktu pelaksanaan program asimilasi di rumah ya. Mungkin itu saja ya penjelasan saya tentang Permenkumham nomor 43 tahun 2023. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.